Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya sajikan materi workshop yang berjudul Enhancing Online Interactions for Learning Management Tools and Language Skill. Pada hari pertama disajikan oleh Dr. J. Dayaniti, Assistant Professor, Department of Computer Science Engineering, Sona College and Technology, Salam Dhamiti, India. Jadi pada hari pertama materi ini ada statement mengatakan learning and the senses. Jadi sebuah pembelajaran yang efektif itu selalu mengombinasikan dengan beberapa pendekatan atau multi-sensory instruction. Jadi menurut Riff pada materi ini tahun 1993 itu mengatakan bahwa pelajar itu mengacu pada 10% dari apa yang mereka baca, kemudian 20% apa yang mereka dengarkan, kemudian 30% apa yang mereka lihat, kemudian 50% apa yang mereka lihat dan mereka dengar, dan kemudian 70% dari apa yang mereka katakan, kemudian yang terakhir adalah 90% dari apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Kemudian ada style belajar. Learning style itu ada visual, spatial, kemudian externalities, kemudian ada natural itu belajar dengan melalui alam, kemudian logical atau mathematical, belajar dengan menggunakan logika matematika, kemudian aja dengan menggunakan verbal atau linguistik, belajar dengan menggunakan kemampuan verbal atau bahasa, kemudian dengan interpersonal, belajar dengan berkomunikasi atau bertukar pikiran dengan pihak lain, kemudian interpersonal, belajar dengan memakai faktor-faktor ada yang di dalam diri pelajar itu sendiri, yang terakhir adalah dengan body language atau kinesics. How can we cater for the different learning style when course content is assessed through VLA? Dalam materi ini ada 10 management tools yang sangat di dalam pembelajaran visual secara online. Ada nama Paradiso, kemudian Tafuti, kemudian Google Classroom, Easy LMS, kemudian Moodle, kemudian ada lagi Spring Solution, kemudian ada Adobe, kemudian ada Lemons, kemudian ada Thinkific. Yang kita lihat sekarang adalah ada lagi juga yang lain, Totara dan sebagainya. Nanti sekarang kita baca Moodle, an open source learning management system, yaitu sistem manajemen pembelajaran dengan menggunakan sumber yang terbuka, yang dapat diakses. Apakah itu Moodle? Moodle yaitu penulisnya, pencetusnya adalah Martin Dougiamas. Kemudian pengembangnya adalah Martin Dougiamas sendiri, Model Haki, Model Community. Kemudian stable release tanggal 9 November 2020. Written in, ditulis dalam PHP. Kemudian tipenya adalah Course Management System. Kemudian lisensinya adalah GPY3. Kemudian websitenya adalah moodle.org. The first version of Moodle dirilis pada versi pertama dari Moodle itu dirilis pada tanggal 20 Agustus 2002, 18 tahun yang lalu. Kemudian penggunanya yaitu digunakan 60% pada universitas atau pendidikan tinggi di dunia. Nah, yang menggunakan contohnya adalah seperti The Open University, universitas terbuka, kemudian ada Monash University, kemudian ada Trinity College Dublin, gitu ya. Kemudian requirement and installation-nya adalah 150
lebih dari 100 user, kemudian RAM-nya 8 GB, CPU-nya 4 cores, ya, dan seterusnya. Kemudian apa saja yang kita bisa explore sekarang dari Moodle? Kemudian yaitu model UE, model WE, kemudian how to upload users, bagaimana kita mengupload pengguna, terus how to create course, bagaimana kita membuat suatu course atau suatu pembelajaran, kemudian content delivery, isi yang dapat kita share, kita kirim, kemudian in a class quiz, yaitu kelas quiz dalam kelas, kemudian conducting quiz, membuat quiz atau penyelenggarakan dan menghandle quiz, kemudian tugas, dan programming assessment programming, yaitu program assessment saja. Oke, pada kesempatan ini saya juga akan menyajikan materi kedua atau the second material di hari kedua dari workshop ini. Pada hari kedua atau pada the second session, di hari kedua ya, the second material adalah disajikan oleh Dr. B. Kancana Mala, the Assistant Professor di Department of Humanities and Languages, Sona College of Technology, Salem, Tamil Nadu, India. Di sini diajarkan adalah quiz, an online assessment tool, yaitu quiz sebuah perangkat untuk assessment secara online. Guna apa dari program ini? Enables teacher to conduct quiz, mampu bagi guru untuk melaksanakan quiz. Kemudian bisa untuk mengeser konten atau menyebarluaskan isi dari materi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bisa melihat hasilnya secara cepat. Kemudian quiz di sini dengan menggunakan quiz bisa menggunakan situasi menjadi lebih menyenangkan atau akrab, kemudian self-paced, dan kemudian meningkatkan daya tarik pelajar dalam mengikuti proses pembelajaran online di kelas online tersebut. Kemudian step 1, bagaimana mengoperasikan program ini? Step 1, open the internet browser and type quizzes in the search bar. Jadi bukalah internet, kemudian browser, dan ketiklah quizzes di dalam bar pencarian. Kemudian yang kedua adalah login menggunakan personal image. Jadi siswa itu bisa kita atau siswa bisa login menggunakan email pribadi. Kemudian in the teacher dashboard, masukkan ke dalam dashboard guru. Kemudian the teacher dashboard, apa isi dari teacher dashboard itu? Kita lihat bisa create, jadi explore, library, reports, ada reportsnya, classes, dan setting. Kemudian other online tools yang lainnya adalah Speak English with Vanessa. Di sini ada beberapa program dari bahasa Inggris. Salah satunya adalah kita bisa melatih pembicaraan dengan siapapun, ya, dengan siapapun. Kita juga bisa mencari how to pronounce well, bagaimana kita mengucapkan kosakata bahasa Inggris atau vocabulary dengan baik. Itu ada semua. Kemudian Instagram, kemudian Speaker English Talk with Sheila. Kemudian ada juga berbicara bahasa Inggris dengan Sheila. Ya. Banyak di situ ada bagaimana siswa itu bisa mengucapkan pronunciation dengan baik. Itu akan diajari bagaimana tekanannya dan sebagainya. Kemudian di quiz ada juga create, have your own question. Jadi create itu bisa menggunakan your own question. Jadi menulis pertanyaan pribadi. Kemudian explore dia make use of quiz available, bisa menggunakan quiz yang sudah tersedia.
Daripada My Library adalah save your question, bisa pertanyaan-pertanyaan sudah dicetak oleh pelajar itu dapat disimpan, ya. Kemudian reports, retrieve the mark, artinya dari semua pekerjaan itu bisa kita berikan skor atau nilai. Kemudian classes adalah setelah classes bisa mengelompokkan pelajar-pelajar itu sesuai dengan kriteria nilainya, select students. Oke, kira sampai di sini untuk materi kedua. Terima kasih. Oke, pada kesempatan ini juga hendak saya sajikan materi ketiga di hari ketiga, ya, dari workshop ini. Ya, pada hari ketiga yaitu materinya adalah soft skills for online teaching. Penyajinya adalah P. Sri Gayatiri, soft skills trainer, Sona Khalid soft technology, total experience 13 years. Jadi beliau sudah berpengalaman dalam bidangnya selama 13 tahun. Kita lihat, one child, one teacher, one book, one pen can change the world. Artinya satu anak, satu siswa, satu guru, satu buku, satu pen dapat mengubah dunia ini. Ya, bagaimana itu? Kita lihat. We expect you to, kita mengharapkan siswa itu bisa berpartisipasi, participate, kemudian ask, answer question, dapat bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemudian kita lihat, learning is a celebration. Artinya learning is a celebration. Belajar itu sebuah perayaan. Bagaimana maksudnya? Not only teach subjects but also makes learning interesting and fun. Not only important knowledge but to make students skill. Tidak hanya mengajar pelajar tapi juga membuat pelajar itu membuat situasi belajar atau situasi proses belajar mengajar itu menjadi menarik dan menyenangkan. Kemudian not only important knowledge but to make students skill. Tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga membuat siswa itu menjadi terampil, skill. Selanjutnya adalah what is mean by skill? Apa arti dari keterampilan itu? Skill, the ability to do something well, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan secara baik. What is the difference between hard skill and soft skill? Jadi pada materi ini kita dibedakan, yaitu membedakan apa perbedaan antara hard skill and soft skill. Hard skill artinya teachable abilities or skill set that are easy to quantitate. Mengajar kemampuan atau keterampilan, satu perangkat keterampilan yang mudah untuk diukur. Misalnya bisa proficiency in a foreign language, yaitu kemampuan dalam mempelajari sebuah bahasa asing. Kemudian a degree of certificate, yaitu diukur dengan tingkatan yang ditulis dalam sertifikat. Typing speed, kemudian untuk kecepatan mengetik. Mesin operation, kemampuan mengoperasikan mesin, dan computer programming, kemampuan untuk memprogram komputer. Kemudian yang disebut dengan interpersonal skill adalah soft skill, communication, kemampuan untuk berkomunikasi. Kemudian flexibility artinya kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian leadership, kemampuan untuk dalam hal kepemimpinan. Kemudian teamwork, kemampuan dalam bekerja sama dalam satu tim. Dan team management, kemampuan dalam time management, kemampuan dalam memanajemen waktu. Jadi materi ini sangat menarik sekali, ya, Kemudian berikutnya ada it is important to know what to deliver, but it's equally important to know how to deliver. Adalah penting untuk mengetahui apa yang akan disajikan, apa yang akan diberikan kepada siswa, tetapi adalah juga tidak kalah penting untuk mengetahui bagaimana untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi penting menyampaikan apa yang akan adalah untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan pada siswa, tapi tidak kalah penting juga bagaimana untuk cara menyampaikan materi itu pada siswa.
Kemudian objective of a teacher. Jadi guru itu mempunyai suatu tujuan yang akan dicapai. Kemudian ada beberapa hal di sini yang sangat menarik adalah help student acquire knowledge. Jadi bantulah pelajar itu untuk menguasai, mendapatkan dan menguasai ilmu pengetahuan. Kedua, help them become competent. Jadi bantulah siswa itu untuk mereka atau siswa itu menjadi kompeten dalam ilmu atau materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Kemudian instruct them in high moral standard. Jadi arahkan, instruksikan atau arahkan siswa itu untuk memiliki standar moral yang tinggi, moral yang sudah dicanangkan, yang sudah diinginkan oleh seorang guru tersebut. Kemudian be an example, inspire and motivate. Jadilah, berilah contoh nyata bagi seorang siswa itu akan bisa menginspirasi dan memotivasi siswa tersebut. Jadi misalnya seorang guru bisa memberikan contoh nyata dari kehidupan sehari seperti ini. Jadi siswa itu dapat terinspirasi dan kemudian termotivasi untuk meniru contoh yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian help in shaping the students. Kemudian ya skill to focus upon during online class. Ada beberapa keterampilan yang difokuskan, dirujuk selama kelas online. Satu, communication. Jadi harus ada terjadi komunikasi antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Kemudian leadership, terjadi suatu menciptakan jiwa kepemimpinan. Kemudian planning, perencanaan, dan passion in pattern, passion kesabaran dan empati, rasa empati. Kemudian adaptability, kemampuan untuk beradaptasi. Kemudian culture awareness, kesadaran akan budaya sendiri dan perbedaan budaya. Kemudian relationship building, membangun kebersamaan, teamwork, kerja kelompok, problem solving, pemecahan masalah. Kemudian yang adalah critical thinking, berpikir secara kritis. Berikutnya di materi ini akan dikupas satu persatu. Sangat bagus materi ini. Communication. Komunikasi meliputi verbal communication, memakai bahasa, baik itu secara oral, lisan maupun secara tertulis. Pada oral atau tertulis bisa menyangkut tone, tekanan, kemudian audibility, kemampuan mendengar. Kalau tertulis menyangkut vocabulary, kosakata, clarity in message, kejelasan di dalam berita atau dalam isi berita atau isi pesan tersebut. Kemudian pada non-verbal communication bisa juga friendly body language, menggunakan gaya bahasa tubuh yang sangat ramah. Kemudian eye contact adalah kontak mata. Kemudian active listening, mendengarkan secara aktif, dan avoid monotone, yaitu hindarilah kemonotonan dalam penyajian tersebut, sehingga encourage dengan tujuan encourage students to speak, mengajak siswa untuk berbicara, mau berbicara. Yang leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan di sini menyangkut hold attention, bagaimana mengendalikan perhatian, mendapatkan perhatian, make yourself heard, membuat diri Anda didengarkan, build your image, bangunlah imajinasi Anda, kemudian make yourself heard, membuat diri Anda untuk mendengarkan, build your image, bangunlah image Anda, kemudian maintain career rules, memelihara peraturan yang sudah disajikan, yang sudah ditetapkan. Beware of students' need, artinya peduli dengan kebutuhan pelajar. Planning, di sini planning adalah mencakup plan, content, time, and delivery method. Jadi di sini ada merencanakan adalah isi materi, waktu, dan juga metode penyampaiannya. Kemudian make it interesting. Make it interesting dalam artian membuat materi atau proses belajar itu menjadi menarik. Make it easy, membuat materi itu menjadi mudah diterima oleh siswa. Use visual aids, dengan bantuan juga visual, dan kemudian conduct activity. Setelah itu bisa menyelenggarakan sebuah aktivitas. Passion and empathy. Passion and empathy, time lapse in communication, berkomunikasi dengan baik. Passion and empathy,
Di sini adalah time lapse in communication, saat untuk berkomunikasi secara baik. Kemudian explain multiple times, terangkan berkali-kali. Dan artian ada memang pelajar itu ada yang memang sulit untuk menerima, ya. Pada bagian mana seorang guru itu harus mengulang berkali-kali materi yang belum diketahui oleh siswa. Kemudian need to be approachable, artinya butuh untuk bisa untuk mengadakan pendekatan. Kemudian build trust, bangunlah kepercayaan siswa kepada guru. Berikutnya saling membangun kepercayaan. Kemudian student might not have enough facilities, pelajar mungkin tidak mempunyai fasilitas yang cukup. Kemudian fasilitas cukup ini adalah bisa juga tidak mempunyai laptop, atau mungkin bisa juga sinyal yang kurang dan sebagainya. Kemudian be strong but not rude, be kind but not weak. Jadilah guru yang kuat tapi tidak kasar, tetap jadilah guru yang ramah tapi tidak lemah. Kemudian adaptability, kemampuan untuk beradaptasi. Adaptability menyangkuti aspek distraction, kemudian session might run longer than planned. Jadi sebuah sesi itu mungkin akan berlangsung lebih panjang daripada yang telah direncanakan. Kita dapat beradaptasi dengan keadaan seperti itu. Need to have a backup plan, membutuhkan waktu untuk membackup umpan balik dan sebagainya. Needs to conduct lesson proficiently. Jadi butuh untuk mengatur pelajar itu secara baik. Kemudian variety student, pelajar mempunyai tipe yang berbeda-beda. Kemudian use creative resources, kita harus juga menggunakan sumber atau sumber belajar yang kreatif. Kemudian cultural awareness adalah di dalam cultural awareness itu meliputi connect all comers of the world, yaitu menghubungkan semua pendatang, semua budaya pendatang dari seluruh dunia, berbagai budaya dari seluruh dunia. Kemudian learn about different culture, pelajari budaya-budaya yang berbeda. Jadi kita bisa mempelajari budaya dari seluruh pelajar, dari semua pelajar yang datang dari berbagai latar belakang budaya. Kemudian helps you understand your own culture better, bantulah diri Anda untuk memahami budaya kita sendiri secara baik. Kemudian helps in building rapport. Kemudian relation building, membangun kebersamaan atau membangun hubungan. Dalam relation building itu, dalam materi ini meliputi build trust, bangunlah kepercayaan. Jadi guru mempercayakan pada murid agar murid percaya kepada guru. Allow student to open up, membuat pelajar itu menjadi terbuka dalam mengutarakan pendapat dan masalahnya. Kemudian observe the reaction to the class, kemudian observasi, telitilah reaksi-reaksi ada di dalam kelas tersebut. Help you plan better, membantu kita untuk merencanakan. Dari semua itu akan membantu kita untuk merencana itu yang ke depan jauh akan lebih baik. Kemudian teamwork di sini adalah bekerja secara berkelompok. Pada materi ini teamwork meliputi help student understand teamwork, bantulah pelajar untuk mengerti apakah itu teamwork, what is teamwork. Kemudian teach them to work harmoniously in a team. Kemudian setelah tahu apakah itu what is teamwork, kemudian ajarlah pelajar itu, didiklah, arahkan pelajar itu untuk bekerja secara harmonis di dalam sebuah tim. Harmonis, terjadi keserasian, keharmonisan di dalam tim itu untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan. Kemudian help them meet common goals. Kemudian bantulah pelajar itu untuk menyongsong tujuan dari teamwork itu secara umum. Kemudian lead by example, setelah itu berilah contoh nyata. Kemudian adalah problem solving and critical thinking. Di sini
problem solving, pemecahan masalah, dan berpikir kritis, yaitu issues. Issues di sini berikan issues. Isu atau yang sedang booming, karena apa? Isu itu dapat mempengaruhi hasil dari belajar, outcome learning. Kemudian need to provide solution. Setelah itu ada isu, kemudian bagaimana? Berikan solusi yang bagus untuk menangani masalah isu tersebut. Setelah itu need to counsel, mentor student. Kemudian dibutuhkan untuk apa? Mentor students. Need to think critically. Setelah itu yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah membutuhkan bagaimana pelajar itu untuk berpikir kritis dalam menangani sebuah isu, memecahkan masalah sebuah isu. Dan yang berikutnya adalah a teacher has to, seorang guru sebagaimana make the class interesting, ya, buatlah kelas itu menarik, ya, sehingga tidak membosankan. Kemudian be an example, jangan lupa yang tidak penting kalah penting, berikan contoh nyata dari, ya, agar mendukung kemenarikan kelas tersebut. Kemudian encourage student interaction, kemudian motivasilah, bangkitkanlah interaksi antar pelajar dalam proses belajar tersebut. Kemudian create future leader, cetaklah pemimpin masa depan. Dan kemudian pendekatan. As teacher we should always remember, sebagai guru kita seharusnya ingat, every student can learn, just not on the same day or in the same way. Jadi seorang pelajar itu dapat belajar, namun tidak pada hari yang sama, dengan waktu yang sama, atau dengan cara yang sama. Karena pelajar itu mempunyai perbedaan, maka pelajar itu belajar mungkin dengan berbagai butuh waktu, atau mungkin butuh waktu yang saling berbeda dan dengan cara yang berbeda pula. Kemudian ada sebuah slogan, while educating the minds of our youth, we must not forget to educate their hearts. Jadi sementara kita membangun atau mendidik inteligensi generasi muda kita harus tidak lupa untuk mendidik hati atau perasaan mereka. Kemudian ada lagi, I wasn't born to just teach. I was born to inspire others. Saya tidak dilahirkan hanya untuk mengajar saja, tapi I was born to inspire others. Tapi saya dilahirkan untuk menginspirasi pihak lain atau orang lain. Dan artinya adalah pelajar. To change people and to never give up even when faced with a challenge that seems impossible. Untuk mengubah orang dan untuk tidak berhenti bahkan ketika saya menghadapi bahwa perubahan itu terasa tidak mungkin, ya. Jadi kita tidak menyerah walaupun kita suatu saat itu menghadapi bahwa suatu masa itu tidak mungkin kita ubah. Kita tidak boleh menyerah. Oke. Terima kasih. Itulah materi yang pada hari ketiga atau sesi ketiga, dan materi ini, keseluruhan materi dari workshop itu adalah sangat menarik di dalam pembelajaran pada umumnya dan khususnya pada kelas online.